Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mensubscribe ataupun like ataupun komen video-video saya sebelumnya. Jadi dalam kesempatan ini saya pengen berbagi pengalaman tentang bagaimana sih pekerjaan seorang pekerja tambang atau orang yang bekerja di daerah pertambangan. Jadi ngapain aja kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, terus bagaimana shift kerjanya, bagaimana pola istirahatnya. Maka saya akan mau bahas dalam video kali ini. Mungkin sebagian teman-teman ada yang pengen tahu atau ada yang pengen bekerja di suatu pertambangan. Saya akan bercerita atau berbagi pengalaman yang saya dapat selama 13 tahun sudah bekerja di pertambangan di daerah Kalimantan. Untuk pekerjaan atau untuk seperti apa sistem kerja di pertambangan. Jadi kebanyakan terutama teman-teman yang lulus SMA yang ingin bergabung harus paham bahwasannya kerja di tambang adalah kita di situ kerja bukan berkelompok atau kita bekerja seperti di dalam ruangan, bukan. Jadi harus dipahami bahwasannya di sini beda banget dengan pekerjaan yang seperti di pabrik, beda. Jadi pekerjaan di tambang adalah kita sebagai operator, kita mengoperasikan alat-alat berat yang ada di pertambangan. Jadi dalam suatu pertambangan itu ada beberapa tipe alat yang digunakan untuk melakukan penambangan atau menghasilkan sesuatu hal yang mereka cari. Contohnya pertambangan batu bara, dia kan menambang batu bara. Jadi banyak berbagai alat, ada namanya HD785 Komatsu, terus ada namanya grader, ada namanya doser, ada namanya excavator. Jadi banyak sekali macam-macam alat yang ada di pertambangan. Nah, disitulah kita sebagai operator yang membawa tiap tipe alat yang kita dipercayakan oleh perusahaan untuk membawa. Jadi teman-teman semua harus paham bahwasannya kerja di tambang itu kita bawa alat. Jadi kita mengoperasikan alat yang ada di pertambangan. Untuk pola shiftnya, kalau selama aku 13 tahun di tambang itu kebanyakan pola shiftnya 2 shift. Jadi shift 1, shift 2. Jadi sistem kerjanya 13-1. 6 pagi, 6 malam, 1 kali off. Jadi putarannya seperti itu terus sampai kita ketemu masa dinas habis kita untuk cuti, mengambil cuti. Untuk dinasnya itu kebanyakan sih kalau ranks di bawah 10 tahun masa kerja biasanya dia kena masa dinas 70 hari, tapi dia di atas 10 tahun atau dimasukkan kalau dalam golongan sekelas operator itu P5, dia masuknya 56 hari. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Nanti teman-teman juga bukan dalam artian bisa bawa satu alat, enggak. Jadi nanti bisa ada namanya skill up. Jadi skill up itu teman-teman ketika sudah jam kerja atau pengoperasian alat yang misalnya alat HD785 yang sudah melebihi kapasitas jam kerjanya, teman-teman nanti di training untuk membawa unit yang lain. Jadi teman-teman nanti bakal ada kesempatan bisa menguasai semua unit yang ada di pertambangan. Jadi itu suatu kebanggaan ya bagi teman-teman semua kalau yang ingin bekerja di pertambangan bisa punya versatility semua unit tambang. Jadi buat bekal kalau misalnya buat ke grid berikutnya gitu kan. Nah terus kalau untuk jam rest time, jadi di pertambangan itu kalau shift 1 itu kalau di tempatku bekerja kita mulai start itu absen in atau keluar dari mes itu sekitar jam 5 pagi kalau shift 1. Nanti kita istirahat di jam 12 sampai jam 1. Jadi kita diberi waktu 1 jam untuk rest time. Nanti kita pada saat jam sholat kita diberikan waktu 10 menit. Terus kita nanti pada saat overshift kita pada pukul 17.30. Jadi kita pergantian shift ke shift keduanya. Nah begitu juga untuk shift 2-nya. Jadi ketika masuk malam
kita dari jam 5 itu mulai berangkat dari mes, jadi ketemu operasipnya jam 17.30 dengan sip yang satu. Nanti kita ketemu istirahat lagi dari jam 12 malam sampai jam 1. Kita dapat 10 menit juga untuk waktu sholat subuh. Nah, putarannya seperti itu terus. Jadi kalau suka duka kerja di pertambangan itu, yang pertama yang pernah gue alami kalau ketika hujan. Jadi ketika hujan itu di tambang itu nggak ada yang namanya kita bekerja, tetapi ada beberapa alat yang memang dia diharuskan untuk bekerja dan memang dia mensupport pada saat kondisi-kondisi licin bisa untuk beroperasi. Yang kebanyakan sih dia memiliki ban atau uh, tire ya kalau bahasa kita ya, itu track. Jadi ban besi kayak eksavator, doser, nah itu kan dia bisa operasi pada saat kondisi hujan. Tapi selain itu seperti unit HD ataupun yang lain dia tidak beroperasi. Kalau misalnya dalam satu shift itu hujan dari awal sampai akhir tidak reda, jadi kita tidak beroperasi, jadi kita tidak benar-benar tidak kerja. Itu enaknya. Tapi kalau nggak enaknya yaitu kita insentif kita berkurang, tapi di sisi lain kita bisa istirahat, terus bisa nelpon keluarga ataupun mencari hiburan lain gitu kan. Nah, untuk lokasi kerjanya yang pasti di pertambangan itu di tengah hutan, gak ada yang namanya dekat keramaian. Mungkin ada beberapa site yang memang bener-bener dia lokasinya memang bener-bener deket kota. Ya kalau deket banget sih enggak, mungkin kisaran di bawah 1 jam ada posisinya. Cuman kalau untuk lokasi aku yang pernah selalu kutemuin itu kebanyakan dia jauh, dia di angka 3 sampai 4 jam kalau kita menuju ke kotanya. Terus kalau di lokasi pertambangan itu yang pasti kita di tengah hutan, terus berdebu, harus siap-siap, banyakin masker. Yang pasti kita harus kuat mental juga karena kurang lebih 70 sampai 56 hari kita dikurung di area mes. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Jadi benar-benar kita siap pada saat kita berangkat ke set, kita siap benar-benar untuk bekerja. Di situ harus ada kesiapan dari teman-teman semua. Nah, apalagi nih yang mau diceritain? Terus tadi sudah pola sipnya 13.1 kebanyakan. Terus alat-alat pertambangan yang pasti bekerja di tambang, sekali lagi bahwasannya bukan kita seperti kerja di pabrik, beda. Jadi pekerja di tambang itu kita dipercayakan membawa unit yang ada di pertambangan. Jadi nanti teman-teman dipercayakan bahwa satu unit yang dipercayakan oleh perusahaan untuk mengoperasikan dan untuk menghasilkan produksi. Itu yang pasti. Terus apa lagi nih? Jadi kalau proses dinasnya itu 70 kalau di bawah 10 tahun, kalau di atas 10 tahun biasanya dia 56 hari dengan dapat jatah cuti itu sekitar 3 sampai 4 minggu. 2 sampai 3 minggu dia kebanyakan dapat cutinya. Kalau kebetulan di perusahaan aku, jadi kita fasilitas itu dari kalau pada saat kita cuti, jadi kalau sudah selesai dinas selama 70 sampai 56 hari itu kita diberikan kesempatan untuk cuti. Jadi situ kita diberikan fasilitas dari kita berangkat dari mes sampai kita ke lokasi bandara maupun tiket pesawat pulang pergi sudah dikoordinasikan oleh perusahaan dan dibayarkan oleh perusahaan itu. Jadi bagi teman-teman semua yang mau bekerja di pertambangan harus dipahami bahwasannya teman-teman harus siap bekerja di tengah hutan dalam lingkungan yang kotor berdebu, dan untuk siap bawa unit atau alat sendiri-sendiri. Jadi di tengah hutan bawa unit sendiri, kanan kiri itu harus disiapkan mentalnya. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa memberikan wawasan yang luas buat teman-teman tentang bagaimana sih atau ngapain aja sih seorang karyawan itu yang kerja di pertambangan. Jangan lupa like dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasinya biar channel YouTube saya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.